Iya, oke. Terima kasih semuanya ya. Tim FWF ini dari mulai Pak Freddy, ya Pak Herman, Pak Samuel, dan juga Ibu Ayu. Luar biasa. Saya memang eh, sampai akhir tahun inilah. Jadi ada sebuah hal yang sedang diselesaikan, dibereskan. Jadi, aduh, kesana kemari begitu. Ya, hari ini pun saya dengan iman, maka temanya adalah iman orang benar. Saya baru selesai ngajar tadi dari jam 3 sampai jam 7 malam di sekolah STT di tempat lain ya. Lalu jam 7 sampai jam 8 saya ngajar langsung ke FPF dan juga nanti selesai dari sini saya tuntaskan sampai jam 10 malam. Oke, nah temanya adalah iman orang benar. Saya akan baca dari Ibrani pasal 11 ayat 24 ya. Ayat 24 saya bacakan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dan daripada untuk sementara menikmati kesenangan uh, dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman yang mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok Jericho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya, Bapak Ibu sering kasih, itulah gambaran Nabi Musa. Seorang manusia beriman benar. Ya, sepanjang saya baca Alkitab, kalau di Perjanjian Lama, ya iman itu bicara orang benar. Ya. Tapi ketika dalam Perjanjian Baru, dimensinya berubah menjadi manusia beriman besar. Ya, ada dua orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia yang beriman besar, yaitu seorang perempuan Sirofenisia, perempuan minoritas, ya, perempuan dari daerah kumuh, perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan roh jahat. Yang kedua adalah perwira Kapernaum, bukan orang Yahudi tetapi orang Romawi, ya. Dia setingkat panglima Kodam ya, dengan tentara dan pasukannya, dan dia punya seorang jongos budak ya yang bernilai dan berguna. Nah, Tuhan Yesus Kristus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 menegaskan bahwa imanmu besar, tidak ada lagi iman selain daripada engkau. Nah, kembali kepada Nabi Musa ini, secara pribadi ketika kita membaca Ibrani pasal 11 dijelaskan bahwa Nabi Musa itu mengalami sengsara. Ya. Ternyata teman-teman semuanya, inilah keadaan Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa itu memang mengalami sengsara, Bapak Ibu. Saya perhatikan ada 17 kesengsaraannya. Ya. 14. Yang pertama, Keluaran pasal 1 sampai 2 menjelaskan bahwa Musa lahir saat Firaun memerintahkan bayi lelaki Ibrani dibunuh. Jadi artinya Musa ini seorang anak yang terpaksa dibuang, ya. Seorang bayi yang terpaksa dibuang, ya. Dan dia dihanyutkan di dalam sungai Nil. Maka nama Musa itu kan artinya diangkat dari air, ya. Nah, ini
persoalan kehidupan Nabi Musa. Ya. Dia bukan seseorang yang lahir begitu aman dan nyaman. Ya. Yang kedua, persoalan identitas. Nah, ini penting sekali, identitas. Siapa sih manusia yang tidak beridentitas? Selalu identitas. Makanya di HP itu, di WhatsApp, selalu ada yang sebutan status. Ya, status siapa Anda, di mana Anda berada, apa yang sedang Anda kerjakan, itu status. Ya, orang sering menulis status itu. Ya, mungkin lagi makan bakso, ya dia difoto dan lain sebagainya. Identitas, saudara. Musa adalah manusia yang mempunyai persoalan identitas. Ya, itu terbukti ketika Musa adalah orang Ibrani, tetapi dibesarkan di istana Mesir sebagai anak putih Firaun. Jadi Musa bergumul dengan siapa dia harus bergaul. Apakah dengan orang Mesir atau dengan orang Ibrani? Nah, satu kali terjadilah keributan antara orang Ibrani dengan orang Mesir, Bapak Ibu, ya. Dan Musa sebagai orang Ibrani, dia cinta bangsa, dia cinta sukunya. Lalu dia bela orang Ibrani itu. Bahkan orang Mesirnya dalam sebuah perkelahian dipukul dan terbunuh, mati. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia orang Ibrani loh, Nabi Musa itu. Dia membela, meninggalkan istana Firaun. Dia datang ke sukunya, dia berkorban, dan dia menunjukkan cintanya kepada sukunya atau bangsanya. Tapi justru dia dihina, dia diintimidasi, bahkan dia dilaporkan, mengakibatkan Nabi Musa ini dia lari, ya, lari dia ke padang, namanya padang Midian. Dia tidak punya apa-apa, nobody. Ya. Dia sudah tidak punya identity, tidak punya identitas. Dia bukan orang Mesir lagi, nobody. Di padang gurun, pemimpin, leader dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Dia diam di Midian selama 40 tahun. Terkucil, bangsanya tidak ada yang ingat, keluarganya tidak ada yang ingat. Dia juga mau bergaul kepada siapa. Sampai dia menikah dengan Sipora, anak imam Midian, namanya Jitro. Ya, mertuanya adalah Jitro. Jadi Bapak Ibu, itu sebuah kehidupan yang sangat tidak mudah, saudara. Terombang-ambing ke sana kemari. Kemudian ketika orang Israel di satu sisi mengalami penganiayaan yang begitu sangat luar biasa selama 430 tahun, maka orang Israel dia menjerit kepada Elohim, menjerit kepada Tuhan Allah supaya ditolong. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tidak ada yang menolong. Tapi Tuhan mendengar. Ya. Tuhan mendengar. Dan Tuhan akhirnya datang kepada Nabi Musa melalui peristiwa semak belukar yang penuh dengan cahaya api tetapi tidak terbakar, ya, untuk menunjukkan kekuasaan, kemuliaan Elohim, ya. Dan Nabi Musa dia sudah lupa lagi Tuhannya, dia sudah lupa lagi bagaimana berrelasi dengan Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Sehingga dia ingin memutar jalannya, meninggalkan tempat semak belukar yang menyala-nyala dengan api kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan bersabda, "Hei Musa, tinggalkan tempat di mana kau berada, karena itu adalah kudus." Ya. Nabi Musa kaget. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan memberikan instruksi, memerintahkan Nabi Musa untuk kembali kepada Israel, tanah Mesir, untuk memimpin Israel. Nabi Musa kehilangan kepercayaan diri. Dia berargumentasi dengan Tuhan bahwa dia tidak mampu. Nah, teman-teman, saudara yang kasih, Anda bisa perhatikan perjalanan kehidupan seorang manusia yang betul-betul tokoh iman yang benar. Ternyata begitu banyak persoalan. Ya, akhirnya Musa menerima segala instruksi itu
Dan kemudian Nabi Musa dia pergi ke Dia pergi ke Firaun. Anda tahu ceritanya, Anda tahu peristiwanya, bagaimana Nabi Musa mengalahkan eh, seluruh ahli sihir Mesir, ya. 10 tulah di Mesir sudah dinyatakan dengan mujizat. Bahkan Nabi Musa membawa orang Israel, ya. Di tengah pelayanan itu, Bapak Ibu sering kasih, ternyata itu juga persoalan yang sangat tidak mudah. Ya, dia memang pemimpin tertinggi, tetapi orang Israel itu adalah orang yang bebal, tegar tengkuk, ya. Jadi mereka pun tidak mendukung Nabi Musa, ya. Tidak mendukung sepenuh hati Nabi Musa. Sampai akhirnya eh, Nabi Musa harus menunjukkan kuasanya, yaitu di tepi Laut Teberau. Laut itu terbelah menjadi 2. Teman-teman, itu yang ke-7. Lalu yang ke-8, selama 40 tahun, ya, Nabi Musa ada di padang gurun. Orang Israel itu sangat ribet, ya, bersungut-sungut, ya, minta ikan, minta makanan, minta daging, semua dilayani oleh Nabi Musa. Sampai satu kali dia hektik, ya. Semua diurus sendiri. Persoalan kecil, persoalan besar, semua menghadap kepada Nabi Musa. Dan akhirnya Jitro datang memberikan solusi. Lalu yang ke-10 muncul lagi persoalan yang sangat tidak menyenangkan. Yaitu setelah Nabi Musa turun selama 40 hari 40 malam bergumul dengan Tuhan dan mendapatkan hukum Taurat, 10 hukum yang ditulis di batu dengan tangan Tuhan sendiri. Ternyata saudaranya, kakaknya Harun mengadakan upacara dosa penyembahan liturgi, yaitu menyembah anak lembu emas. Waduh, itu persoalan lagi Bapak Ibu. Ya, saya cerita ini nggak banyak, ya. Saya cerita dipersingkat, tapi Anda bisa bayangkan persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, nggak pernah beres-beres. Ya, kurang apa seorang figur yang namanya Nabi Musa? Ya, all out dia kerjakan. Pemimpin, leader, dia mempersiapkan Yosua untuk the next leader. Ya, dengan sabar, lemah lembut. Bagaimana Nabi Musa dihina, saudara, dikuaboh. Ya, orang kuaboh itu orang Hokian ngomong begitu, ya. Dihina, dinista, saudara, oleh orang Israel. Itu dilakukan Nabi Musa. Ya, ketika menyuruh orang Israel melihat tanah Kanaan yang berlimpah susu madu, justru itu puncaknya. Dari 12 pengintai, 10 memberontak kepada Nabi Musa dan mengatakan, lebih baik kamu turunlah jadi pemimpin. Waduh, teman-teman, itu sangat tidak menyenangkan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sudah bekerja, dihina pula, dinista pula. Apa yang dicari? Dan Nabi Musa itu gara-gara demikian harus keliling 40 tahun, saudara. Betul-betul sebuah kehidupan yang menekan Nabi Musa. Saking tekanan begitu banyak, puncaknya ketika orang Israel bersungut-sungut kehausan. Manusiawi Nabi Musa, Bapak Ibu. Manusiawi Nabi Musa. Dia sangat tidak tahan. Dan akhirnya dia marah. Ya, seharusnya perintah Tuhan itu dengan jelas. Hai Musa, kamu harus harus bicara kepada batu itu. Tetapi Nabi Musa bukannya bicara kepada batu itu, tetapi Nabi Musa marah, emosi, saudara, manusiawinya. Ada banyak
pendeta yang berargumentasi. Ini nih kesalahan Nabi Musa. Ya, seharusnya dia tuh panjang sabar, lemah lembut. Bapak Ibu saudara yang kasih, saya Tony Andrian tidak berani menghakimi Nabi Musa. Bagi saya pun seandainya jadi Nabi Musa, saya pasti akan berbuat salah. Siapa sih pemimpin gereja yang dalam segala kecapean, kelelahan, tidak pernah berbuat salah? Nabi Musa itu emosi, dia pukul batu itu dengan marah, buah, air memancar. Ya. Hasilnya benar, air itu keluar, bisa memberikan minum. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan menegur Nabi Musa. Kamu tidak taat kepadaku. Seharusnya kamu ngomong kepada batu itu. Maka batu itulah yang akan keluar air. Kamu jangan memukul. Karena batu itu berbicara tentang roh Yesus Kristus Tuhan. Air kehidupan. Ya. Bukan dipukul. Tapi itu sabda firman Tuhan. Tapi mau bagaimana? Sudah terjadi. Nabi Musa tidak berzina. Nabi Musa tidak melakukan apapun juga. Tapi itulah keadilan dan kebenaran. Siapapun orang itu, sekalipun sekali berpemimpin seperti Nabi Musa, maka ketika dia tidak taat, hukumannya adalah dia cuma sampai kepada Nebo, the city of Nebo. Ya, kalau teman-teman yang suka ke Israel, pernah ke Israel, pasti akan diajak ke kota Nebo. Ya, itu di daerah sekitaran Mesir. Anda tuh kalau lagi cerah, maka kita bisa melihat hamparan Israel. Nah, Nabi Musa ada di sana. Dia pemimpin. Dia yang memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun. Umur sudah 120 tahun. Dia harus menginjak tanah perjanjian. Tapi Tuhan mengatakan, hai Musa, kamu tidak masuk kepada tanah perjanjiannya. Kamu cukup melihat saja. Bapak Ibu saudara yang kasih. Nabi Musa tidak protes. Nabi Musa tidak marah. Nabi Musa tidak bersukut-sukut. Nabi Musa tidak demo. Nabi Musa tidak mencari pengacara ya untuk menuntut Tuhan. Aku sudah memberikan yang terbaik seluruh hidupku. The whole of my life for you, my Lord. Ya. All of the best in my life, I give it to you. Seluruh kehidupan terbaik. Tapi Nabi Musa tidak masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara kasih, ini terpukul. Secara manusia dia terpukul. Ya. Kenapa bisa begini? Dia pasti akan bertanya-tanya, saudara. Nah inilah iman yang besar itu, Bapak Ibu. Iman yang benar itu. Ya. Dalam segala kekurangan Nabi Musa. Tapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu. Ya. Musa meninggal pada usia 120 tahun. Matanya belum kabur. Dan kekuatannya belum hilang. Tolong ayat ini perhatikan. Bangsa Israel menangisi Musa 30 hari. Ternyata Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan itu adil. Tuhan tahu iman orang benar. Tuhan tahu kesungguhan Nabi Musa. Tuhan tahu kesetiaan Nabi Musa. Tuhan tahu ketaatan Nabi Musa. Secara kasat mata, Nabi Musa tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi secara spiritualitas, Nabi Musa di mata Tuhan tetap seorang hamba yang sungguh bernilai dan berharga. Sehingga Ulangan 34 mencatat
Ini menjadi penghiburan besar pada akhir hidupnya. Musa dihormati dan dikenang oleh umat. Tuhan setia sampai akhir hidup Musa. Dikatakan Musa adalah hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Hidupnya penuh tantangan, tetapi Tuhan memelihara dia sampai akhir. Musa tetap kuat, dihormati, dan dipakai untuk menunjuk kepada Kristus. Ternyata pada waktu Yesus datang ke dunia, ya, Yesus Kristus menampakkan diri yang disebut dengan transfigurasi, saudara. Yesus Kristus bukan lagi dalam tubuh kedagingan, tetapi tubuh kemuliaan, bersinar dan sedang bercakap-cakap dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Wow, itu membuktikan Yesus Kristus Tuhan ingin menyatakan kemuliaan bagi Nabi Musa. Ribuan tahun yang lalu Nabi Musa sepertinya terhukum. Ya, sepertinya you got nothing. Kamu tidak punya apa-apa, Nabi Musa. Enough, cukup, kamu sudah terbuang. Orang menghakimi dan lain sebagainya. Tapi di perjanjian baru ribuan tahun setelah penggenapan janji mesianik lewat batu karang itu, Yesus Kristus menampakkan diri, bicara dengan Nabi Musa, bicara dengan Nabi Elia. Bukankah ini mengangkat tinggi Nabi Musa? Itulah iman orang benar, Bapak Ibu. Ya. Nabi Musa, nabi besar yang lemah lembut. Tiada nabi sebesar Nabi Musa. Musa sangat lemah lembut. Musa dikenal Tuhan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi seperti Musa di antara orang Israel. Musa setia dalam segenap rumah Allah. Musa dipakai Tuhan dengan tanda dan mujizat besar. Itulah iman yang benar, saudara. Iman yang benar. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan manusia. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi kondisi kita saat ini. Tapi hidup Anda dan saya ditentukan sejauh mana Bapak Ibu dan saya mengenal Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Imanmu adalah iman yang benar. Bukan iman karena materi. Bukan iman karena nama. Bukan karena iman persoalan-persoalan duniawi. Ya. Tapi murni yang berasal daripada Tuhan. Maka saya mengambil kesimpulan dari Ibrani pasal 11 dengan tema khotbah iman orang benar. Maka kesimpulannya adalah tiada rencana Tuhan yang gagal bagi orang yang beriman. Tiada rencana Yesus Kristus yang gagal dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda dan saya punya iman yang benar. Karena Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di tengah ketidakpastian dunia, hiruk pikuk perang antara Amerika, Iran dan Israel, saya tidak memandang dari eskatologi, tetapi saya memandang dari keinginan, hasrat, mamon, ya, power, sehingga terjadi peperangan dan mengakibatkan dunia usaha mengalami kelimbungan. Ya, yang saya tahu harga bahan baku base oil dulu dengan uang 200 juta bisa mendapatkan 20 ton. Sekarang diperlukan uang 900 juta. Ya. Begitu banyak sekali lonjakan harga. Bahan plastik, beras, dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang yang menganggur. Satu hal, kita tetap harus beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan percaya. Iman orang benar. Maka menjadikan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup Anda dan saya. Mari kita berdoa.
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan buat Engkau Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Firman Tuhan ini menjadi berkat buat saya secara pribadi, Tuhan. Karena itu saya penuh iman. Aku rindu menyampaikan di FWF ini. Ataupun lewat YouTube, siapapun yang mendengar. Bahwa percayalah, selama iman kita benar, tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, penuh dengan segala kebenaran Alkitab dalam bimbingan Roh Kudus, maka kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya setiap anakku di tempat ini ditempa oleh Tuhan, mengenal Tuhan di atas segala-galanya, dan percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan Anda dan saya. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, meteraikan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan bertumbuh 160-30 kali lipat. Di dalam nama Yesus Tuhan yang luar biasa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Ayu.